Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk masing-masing kita dimanapun kita berada. Biar kita dapat menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan juga terhadap lingkungan kita. Biar kita membawa terang dan membawa damai di sekeliling kita, maka kita akan menyinarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari kita lakukan itu, biar dengan kehendak Tuhan kita dapat melihat kasih karunia Tuhan itu sendiri. Ya, kita masuk dalam judulnya, kita telah diperingatkan tentang pencobaan. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, berbahagialah kamu. Dan dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Nah, ini adalah kasih yang Tuhan memberikan kepada kita, bahwa kita harus berbahagia dalam situasi apapun. Meskipun kita dianiaya, kita dicela, ya, kita disiksa, tetapi biar Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita dan kita izinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita supaya kita dapat berbahagia dalam kasih Tuhan. Ya, biarlah semua ini dapat kita lakukan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka alami penuh dengan sukacita, penuh dengan kesabaran, penderitaan yang sangat luar biasa mereka hadapi. Pencobaan yang mereka alami pada masa itu tidak sebanding dengan pencobaan yang kita alami pada zaman sekarang. Ya, Tuhan katakan, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, berbahagialah kamu. Ya. Mungkin orang sangat tidak suka dengan kita jika kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Mereka menganiaya kita, mereka berbicara dengan satu sama lain bahwa kita ini tidak sejalan dengan apa yang mereka mau. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang dianiaya. Yang berkat itu akan datang kepadamu. Aku akan melimpahkan berkat itu untuk kamu. Jika kita mau belajar untuk mendengarkan akan perkataan Tuhan itu sendiri. Ya, belajar mendengarkan akan perkataan Roh Kudus, suara Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jika kita mau untuk dicela dan dianiaya, bila kita berjalan terus, ya, bersama dengan Kristus. Karena jalan satu-satunya keselamatan ialah daripada Kristus sendiri. Kita jangan mendengar akan perkataan yang dapat membuat kita kebingungan, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Biarlah kita dapat mendengar akan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Marilah supaya kita tetap berbahagia dalam situasi apapun itu. Marilah kita berbahagia dalam penderitaan kita. Marilah kita berbahagia dalam setiap pencobaan yang kita alami. Ya. Jadi di sini katakan bahwa dan dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Ya. Pada zaman dahulu nabi-nabi juga, ya, dia tunjukkan
bahwa mereka berbicara dalam nama Tuhan sebagai teladan dalam penderitaan dan kesabaran. Ya. Banyak sekali cemooh-cemooh yang mereka hadapi. Banyak sekali penderitaan. Tetapi mereka mau mendengar akan suara Tuhan. Ya. Mereka mau setia dalam penderitaan itu. Ya. Meskipun membahayakan, tapi mereka tetap bersuka cita. Ya. Mereka tidak lari daripada penderitaan itu. Ya. Karena mereka yakin bahwa di balik penderitaan itu, di balik pencobaan itu, Tuhan selalu ada buat mereka. Ya, Tuhan menyertai mereka. Ya, mereka tidak sendirian. Mereka bersama dengan Kristus. Ya. Maka dari itu mereka tetap bersuka cita. Ya, walaupun di penjara, walaupun dihukum mati, tetap mereka tetap bersuka cita. Ya. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Kalau kita dianiaya, kalau kita dicemooh, pasti kita selalu lari daripada itu. Tapi biar kita dapat melawan itu, ya, dengan bisikan Roh Kudus sendiri, ya, biar kita dapat melewati semua pencobaan dan penderitaan itu, sehingga di waktu pencobaan yang datang lagi, kita dapat menyerang dan kita dapat melawan akan penderitaan dan pencobaan itu dengan kuasa Kristus. Ya, di sini katakan Habel orang Kristen pertama dari anak Adam mati syahid. Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Ya, ini cerita kembali mengenai Habel dan Kain. Ya, mereka setia. Ya, Habel melakukan apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Tetapi Kain dia datang untuk membunuh saudaranya sendiri. Karena dia cemburu, karena dia melihat bahwa Tuhan memberkatinya. Ya, meskipun dia alami pencobaan, tetapi Tuhan menyertai dia. Ya. Saudaranya itu datang dan membunuhnya dengan segala pikiran yang dia dapat. Ya, bahwa Tuhan selalu memberkatinya, tetapi dibanding saya, Tuhan tidak memberkati saya. Tetapi Tuhan katakan bahwa inilah jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita, dalam penderitaan. Ya. Biar kita berjalan dengan iman kita, ya, berjalan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Dia perintahkan, itulah yang kita lakukan. Ya. Jadi kita telah diperingatkan oleh pencobaan. Ya. Pencobaan itu ada, pencobaan itu datang kepada kita. Ya, Tuhan mengizinkan pencobaan itu untuk kita rasakan, untuk kita jalani di kehidupan kita. Ya, untuk kita dapat bertumbuh, untuk kita dapat belajar bagaimana kita berdiri di dalam pencobaan itu bersama dengan Kristus. Ya. Jangan lari daripada pencobaan itu. Ya, seringkali kita cenderung banyak mengikut Tuhan, tetapi ketika pencobaan itu datang, semuanya lari. Ya, Tuhan katakan, jangan lari dari pencobaan itu. Tuhan menyayangi kita. Jadi Tuhan mengizinkan akan penderitaan dan pencobaan itu kepada kita untuk kita lewati dengan iman, ya, tanpa bersungut-sungut. Jika kita mau percaya kepadanya, ya, bila kita dapat komitmen, kita dapat melihat, ya, bagaimana kuasa Tuhan itu nampak dan nyata dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita lakukan untuk kebaikan kita dan juga untuk Tuhan kita, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Henok penuh dengan sukacita. Henok hidup dengan penuh
kegembiraan, hidup dengan penuh ketaatan, ya. Sehingga Tuhan mengangkat dia hidup ke dalam, masuk ke dalam surga, ya. Karena dia di dunia dia taat dan dia setia, ya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan, ya. Dia tidak bersungut-sungut, ya. Apakah kita pengikut Kristus? Kita sama seperti Henokh atau tidak? Banyak sekali, ya, pekerjaan yang Tuhan mau berikan kepada kita, tapi kita tidak mau menerima pekerjaan itu. Padahal pekerjaan itu adalah membentuk karakter kita, ada supaya iman kita tetap kuat, ya. Jadi bagaimana kita mau berjalan dengan Tuhan, ya, jika kita tidak mau menjalankan akan prinsip Tuhan, karakter Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi Nuh diejek sebagai orang fanatik dan seorang yang membuat gelisah. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Khotbah di atas bukit halaman 43. Ya, jadi Nuh diejek sebagai seorang fanatik, ya. Tapi Nuh tidak mendengar mereka, tapi Nuh tetap mendengar akan perkataan Kristus, ya. Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang dianiaya, yang dicelah karena aku akan memberikan kamu berkat yang lebih banyak lagi, ya. Jadi di ayat juga katakan bahwa berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ya, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ya. Kita akan bersama dengan Kristus. Jangan takut, ya. Biar kita dapat berbahagia dengan segala yang kita punya, ya. Tuhan akan memberikan kita kepuasan, memberikan kita kelegaan dalam setiap pencobaan, ya. Teruslah berbahagia, karena berbahagia itu mendatangkan suatu sukacita yang lebih baik dalam kehidupan kita, meskipun kita dianiaya, ya. Jadi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka berada dalam situasi yang sangat mencekam kehidupan mereka, ya. Mereka disiksa, dibunuh, dicela, dianiaya, dipukul, tapi mereka tidak mau membebaskan diri mereka dari penderitaan itu, ya. Mereka mau menderita oleh karena kasih Kristus. Mereka mau menderita karena iman mereka hanya kepada Kristus, ya. Iman mereka yang selalu taat, hati mereka yang selalu setia kepada Tuhan mereka sendiri, ya. Ingatlah bahwa bumi ini bukanlah surga. Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak meninggalkan Anda untuk takjub kepada pencobaan dan kesulitan yang Anda hadapi. Dia telah memberitahukan kepada Anda semua tentang hal itu, dan Dia telah memberitahukan juga kepada Anda untuk tidak jatuh dan ditindas ketika pencobaan datang. Pandanglah Yesus, penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 127-128, ya. Tuhan katakan, ingatlah bahwa dunia ini bukanlah surga, ya. Dunia ini hanyalah sementara untuk kita tinggal.
Tapi dunia yang akan kekal itu adalah surga. Ya, Yesus katakan, ya, Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Sama seperti yang tadi saya katakan, ya. Penderitaan penganiayaan itu datang kepada kita. Tuhan mengizinkan itu untuk kita dapat lewati, karena Tuhan sudah bersama dengan kita. Ya. Tuhan sudah mengalahkan dunia itu. Ya. Kuatkanlah, tegarkanlah iman kita. Ya. Jangan sampai iman kita goyah, iman kita jatuh dalam pencobaan yang kita hadapi itu. Ya. Yesus tidak meninggalkan kita dalam hal pencobaan atau dalam kesulitan. Yesus bersama dengan kita. Ya. Bila kita dapat melakukan akan setiap yang Dia inginkan dalam kehidupan kita, ya, Dia memberitahukan kepada kita semua tentang hal itu, dan Dia telah memberitahukan juga kepada kita untuk tidak jatuh dan ditindas ketika pencobaan datang. Pandanglah Yesus penebusmu dan bergembiralah serta bersukacitalah. Ya, Tuhan katakan, pandanglah kepada aku maka sukacita dan kegembiraan itu ada padamu. Ya. Saudara, berpegang teguhlah pada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Dalam situasi yang membuat kita dalam masalah, tapi biarlah kita dapat bergembira dan pandang terus kepada Kristus. Ya, mari renungkan ini, ambil tindakan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya, inilah nasihat firman Tuhan. Bila kita dapat mempraktikkan akan firman ini dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.